Di setiap sudut dunia ini, tersembunyi kisah-kisah yang belum terungkap, rahasia yang menunggu untuk disingkap, jejak-jejak masa lalu yang menyimpan misteri kelam. Selamat datang di Ruang Cerita Misteri, tempat di mana kita bersama-sama menelusuri batas antara kenyataan dan hal yang tak terjelaskan. Selamat datang kembali di Ruang Cerita Misteri, tempat di mana batas antara dunia nyata dan alam gaib seringkali menipis. Malam ini, kita akan menyusuri salah satu ruas jalan yang menyimpan segudang kisah kelam dan misteri. Kilometer 7 Jalan Tol Cipularang. Bagi sebagian orang, ini hanyalah jalur penghubung antar kota. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan atau melihatnya, tempat ini menyimpan cerita yang jauh lebih mengerikan dari sekadar aspal dan beton. Mentari senja memerah jingga di langit Bekasi, mewarnai debu jalanan yang berterbangan di belakang truk kontainer milik Pak Salim. Lelaki berusia hampir 60 tahun itu menghela napas panjang. Hari ini rute Jakarta-Bandung terasa lebih melelahkan dari biasanya. Jalanan macet dan cuaca panas membuat energinya terkuras habis. "Ah, sebentar lagi sampai," gumam Pak Salim, melirik jam dinding di kabin truknya yang menunjukkan pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ia mempercepat laju truknya, berharap bisa segera sampai di pool truk di Bandung sebelum malam benar-benar tiba. Pak Salim sudah lebih dari 30 tahun menjadi sopir truk. Berbagai macam jalan dan cerita sudah ia lalui. Ia termasuk orang yang tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Namun, malam ini, di kilometer 7 Jalan Tol Cipularang yang terkenal angker, keyakinannya mulai goyah. Saat truknya melaju di jalur lambat, tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah mobil sedan berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi dan oleng tidak terkendali. Pak Salim refleks membanting setirnya ke kiri, menghindari tabrakan maut. Truknya keluar jalur dan menabrak pembatas jalan dengan keras. Bruak, suara benturan yang keras membuat Pak Salim terhuyung ke depan. Untungnya, sabuk pengaman menyelamatkannya dari benturan yang lebih parah. Ia merasakan nyeri di dada dan lengannya. "Aduh," rintih Pak Salim sambil memegangi dadanya. Ia mencoba membuka pintu kabin yang terasa sulit digerakkan. Dengan susah payah, akhirnya ia berhasil keluar dari truk yang sebagian bodinya ringsek. "Sialan," mobil itu, umpat Pak Salim geram sambil melihat ke arah mobil sedan hitam yang sudah menghilang di kejauhan. Ia merasa sangat marah dan kesal. Namun, rasa kesalnya perlahan berubah menjadi keheranan saat ia menyadari sesuatu. Di sekelilingnya, suasana terasa sangat aneh. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, padahal beberapa menit yang lalu terasa panas gerah. Suara bising kendaraan di jalan tol juga menghilang, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Lampu-lampu jalan tol tampak meredup dan berkedip-kedip tidak beraturan. "Loh, kok sepi begini?" gumam Pak Salim keheranan. Ia melihat sekelilingnya. Jalan tol tampak kosong melompong. Tidak ada satupun kendaraan yang melintas, baik dari arah Jakarta maupun Bandung. Tiba-tiba, dari arah belakang truknya, Pak Salim mendengar suara tangisan seorang wanita. Suaranya lirih dan penuh kesedihan. Bulu kuduk Pak Salim langsung berdiri. Ia menoleh ke belakang dengan perasaan was-was. Di sana, berdiri seorang wanita berpakaian putih panjang yang lusuh. Rambutnya terurai panjang menutupi sebagian wajahnya. Ia tampak sedang menangis terseduh-seduh. Mbak siapa?" tanya Pak Salim dengan suara bergetar, mencoba memberanikan diri. Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Pak Salim terkejut bukan main. Wajah wanita itu pucat pasi dengan mata yang sembab dan merah seperti baru saja menangis sangat lama. Tatapannya kosong dan penuh kesedihan. "Tolong," lirih wanita itu, suaranya serak dan bergetar. "Tolong apa, Mbak kecelakaan?" tanya Pak Salim, berusaha mendekat dengan hati-hati. Wanita itu menggelengkan kepalanya perlahan. "Saya tersesat di mana, Mbak?" "Ini jalan tol, tidak ada pemukiman di sekitar sini," jawab Pak Salim, semakin merasa ada yang tidak beres. "Saya ingin pulang," bisik wanita itu lagi, suaranya semakin menghilang di telan angin malam yang tiba-tiba bertiup kencang. Pak Salim merasakan hawa dingin yang semakin kuat. Bau anyir darah samar-samar tercium di udara. Ia semakin yakin bahwa wanita di depannya bukanlah manusia biasa. Maaf, tapi Mbak bukan orang sini, kan?" tanya Pak Salim dengan nada hati-hati. Wanita itu hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat Pak Salim merinding.
Perlahan, wanita itu mengulurkan tangannya ke arah Pak Salim. "Antar saya pulang," pintanya dengan suara yang semakin lirih dan dingin. Pak Salim mundur selangkah. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takutnya mulai menguasai dirinya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa lemas. Tiba-tiba, di belakang wanita itu, muncul sosok-sosok lain. Mereka juga berpakaian putih lusuh dan tampak pucat pasi. Beberapa di antaranya tampak terluka dan berlumuran darah. Mereka semua menatap Pak Salim dengan tatapan yang sama, kosong dan penuh kesedihan. Pak Salim terkejut dan ketakutan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia melihat dengan jelas sosok-sosok mengerikan itu semakin mendekat ke arahnya. Jangan mendekat," seru Pak Salim akhirnya, mencoba melindungi dirinya dengan kedua tangannya. Namun, sosok-sosok itu terus mendekat. Wanita yang pertama kali ia lihat kini berdiri tepat di depannya. Ia kembali mengulurkan tangannya. "Pulang," bisiknya lagi. Napasnya terasa dingin menerpa wajah Pak Salim. Pak Salim memejamkan matanya erat-erat. Ia merasa tubuhnya membeku karena ketakutan yang luar biasa. Ia pasrah dengan apapun yang akan terjadi. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di tangannya. Ia membuka matanya perlahan. Wanita itu masih berdiri di depannya, menggenggam tangannya dengan erat. Namun, ekspresi wajahnya tampak sedikit berbeda. Ada sedikit kelembutan di matanya yang tadinya kosong. "Ikutlah," ajak wanita itu dengan suara yang kini terdengar lebih tenang. Pak Salim merasa ada kekuatan aneh yang menariknya. Ia tidak bisa menolak ajakan wanita itu. Dengan langkah ragu, ia mengikuti wanita itu dan rombongan sosok-sosok pucat itu. Mereka berjalan menjauhi truk Pak Salim menuju ke arah hutan kecil di pinggir jalan tol. Semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin aneh. Pepohonan tampak lebih tinggi dan gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti tanah. Suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. "Kita mau kemana?" tanya Pak Salim dengan suara pelan, masih diliputi rasa takut dan kebingungan. Wanita itu tidak menjawab. Ia terus menggenggam tangan Pak Salim dan membawanya semakin dalam ke dalam hutan. Sosok-sosok lain mengikuti mereka dari belakang. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, berdiri sebuah bangunan tua yang tampak terbengkalai. Bangunan itu tampak suram dan angker. "Ini rumah kalian?" tanya Pak Salim, menatap bangunan itu dengan perasaan ngeri. Wanita itu mengangguk pelan. "Ini tempat kami beristirahat." Ia kemudian menunjuk ke arah pintu bangunan yang terbuka sedikit. Dari dalam, tampak cahaya remang-remang dan terdengar suara lirih orang-orang yang sedang berbincang. "Masuklah," ajak wanita itu lagi. Pak Salim merasa ragu. Ia tidak yakin ingin masuk ke dalam bangunan yang tampak menyeramkan itu. Namun, ia tidak bisa menolak tarikan tangan wanita itu. Dengan berat hati, Pak Salim melangkahkan kakinya memasuki bangunan tua itu. Begitu ia masuk, suasana di dalamnya terasa sangat berbeda. Meskipun tampak tua dan suram dari luar, bagian dalam bangunan itu terasa hangat dan damai. Cahaya remang-remang berasal dari beberapa lentera yang tergantung di dinding. Di dalam ruangan yang luas itu, tampak banyak orang duduk dan beristirahat dengan tenang. Mereka semua berpakaian putih seperti wanita yang membawanya ke sini. "Selamat datang," sapa seorang pria tua dengan senyum ramah. Wajahnya tampak tenang dan damai. "Selamat datang di rumah kami," sambung wanita yang membawa Pak Salim ke tempat itu. Senyumnya kini tampak lebih cerah. Pak Salim terheran-heran. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Ini tempat apa?" tanyanya bingung. "Ini adalah tempat peristirahatan bagi kami yang telah pergi," jawab pria tua itu dengan lembut. "Kamu telah membantu salah satu dari kami untuk menemukan jalan pulang." "Maksudnya?" tanya Pak Salim semakin tidak mengerti. "Wanita yang membawamu ke sini adalah salah satu dari kami. Ia meninggal dalam kecelakaan di jalan tol itu beberapa waktu lalu. Namun, arwahnya masih terikat dengan dunia karena ia belum bisa menerima kepergiannya. Kamu, dengan ketulusan hatimu, telah membantunya untuk menerima dan menemukan jalan ke sini," jelas pria tua itu. Pak Salim terdiam. Ia mulai memahami semuanya. Kecelakaan mobil sedan hitam, jalan tol yang tiba-tiba sepi, sosok-sosok pucat, dan bangunan tua di tengah hutan ini. Semuanya terasa seperti mimpi, namun juga terasa nyata. "Lalu, bagaimana dengan saya? Mengapa saya bisa berada di sini?"
tanya Pak Salim. Kan itu. Beberapa hari kemudian, keluarga Pak Salim datang ke lokasi kecelakaan. Mereka merasa sangat kehilangan dan sedih. Mereka tidak mengerti bagaimana kecelakaan itu bisa terjadi begitu tiba-tiba dan tanpa saksi. Namun, di tengah kesedihan mereka merasakan kedamaian yang aneh di sekitar lokasi kecelakaan. Seolah-olah ada energi positif yang menenangkan hati mereka. Beberapa orang yang melewati kilometer 7 jalan tol Cipularang pada malam hari mengaku pernah melihat sosok-sosok berpakaian putih berjalan di sekitar hutan kecil di pinggir jalan. Mereka percaya bahwa itu adalah arwah para korban kecelakaan yang sering terjadi di tempat itu. Dan mungkin, di antara arwah-arwah itu, ada seorang sopir truk tua yang kini telah menemukan kedamaian abadi di alam lain, setelah tanpa sengaja membantu sesama arwah untuk menemukan jalan pulang. Dan begitulah kisah Pak Salim di kilometer 7 yang penuh misteri. Sebuah perjalanan horor yang membawanya melampaui batas dunia fana. Bagaimana menurut kalian tentang kejadian ini? Apakah ada kisah serupa yang pernah kalian dengar? Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Jika kalian menyukai cerita misteri seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya hanya di Ruang Cerita Misteri. Sampai jumpa di video berikutnya.